Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Hawadis, NIM 1825200027, kelas A, mata kuliah Etika. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu pekerjaan, profesi, dan profesionalisme. Pertama, pekerjaan dan profesi. Thomas Aquinas mengungkapkan bahwa ada 4 macam tujuan orang bekerja. Pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, mengurangi tingkat penanggungan dan kriminalitas. Ketiga, melayani sesama. Keempat, mengontrol gaya hidup. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan itu profesi. Contohnya seorang petugas staf administrasi bisa berasal dari latar ilmu, namun tidak demikian halnya dengan akuntan, pengacara, dan dokter. Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelaku memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu, dan dapat melalui pengalaman kerja pada orang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut dan memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Menurut Boole, mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelaku diperlukan oleh masyarakat. Definisi di atas meliputi 3 aspek: ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan atau kecakapan, berkaitan dengan kepentingan umum. Syarat suatu profesi melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional dan yang dalam dan bukan sekedar latihan, memerlukan latihan dan jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, menentukan standar sendiri dalam hal ini adalah kode etik. Ciri-ciri dari profesi secara umum memiliki keahlian dan keterampilan khusus, adanya komitmen moral yang tinggi. Seorang profesional adalah orang yang hidup dari profesi, merupakan tujuan untuk mengabdi untuk masyarakat, memiliki sertifikasi maupun izin atau profesi yang dimilikinya. Peranan etika dalam profesi. Nilai-nilai etika itu tidak hanya memiliki satu atau 2 orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Nilai-nilai etika tersebut suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Salah satu golongan masyarakat mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dalam kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tata ruang secara tertulis, yaitu kode etik profesi yang diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Sorotan masyarakat semakin menjadi tajam manakala perilaku sebagai para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan telah disepakati bersama, sehingga terjadi kemerosotan etika pada masyarakat profesi tersebut. Sifat-sifat seorang profesional: menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Pengertian profesional. Profesional adalah orang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai normal. Untuk menjadi seorang profesional diperlukan komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematik berpikir, penguasaan materi menjadi bagian masyarakat profesional. Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap profesional yang baik. Nilai profesional
harus menjadi bagian dari jiwa seseorang mengemban sebuah profesi. Ciri-ciri profesionalisme, keterampilan yang tinggi dalam suatu bidangnya serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Sikap berorientasi dalam depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya, hingga mendidik berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Menurut Gilley et al. Standar profesional adalah ada 4 pendekatan. Pendekatan berorientasi filosofis, pendekatan perkembangan bertahap, pendekatan berorientasi karakteristik, pendekatan berorientasi non-tradisional. Contoh profesi bidang teknologi informasi, sistem analisis, menganalisis sistem yang akan diimplementasikan mulai dari menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem sampai desain pengembangan sistem. Kedua, programmer mengimplementasikan rencana sistem analisis dan membuat program sesuai analisis sistem sebelumnya. Yang ketiga, desainer melakukan perencanaan dan desain aplikasi berbasis web. Etika yang harus dimiliki, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, atau lembaga atau institusi lain. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum ilegal positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Tidak boleh mencuri software khusus development tool khususnya. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. Tidak boleh menuliskan kode yang dengan sengaja menjadikan kode pemrogramer lain atau mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.